Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Laura Berdahlia dengan NPM 2134002. Baik, di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik pada bayi. Pemeriksaan fisik pada bayi lahir pada dasarnya sama dengan pemeriksaan head to toe. Dan yang membedakan hal tersebut yaitu langkah-langkahnya. Baik, yang pertama itu adalah pemeriksaan kepala. Nah, sekarang kita akan pemeriksaan yang pertama yaitu kepala. Raba di garis sutura atau pertemuan tulang dan fontanel atau ubun-ubun. Pada kelahiran spontan dapat terjadi tumpang tindih antara kelahiran spontan, biasanya tumpang tindih antara tulang yang dinamakan molaskul. Namun keadaan ini biasanya akan sembuh dengan tersendirinya. Untuk ubun-ubun, perhatikan ukuran dan ketegangan. Raba di sekitar kepala, garis sutura atau pertemuan dua tulang, dan juga fontanel atau ubun-ubun di kepala. Pada kelahiran spontan dapat terjadi antara tumpang tindih dan tulang yang dinamakan moskul. Namun keadaan ini biasanya akan sembuh dengan tersendirinya. Untuk ubun-ubun, perhatikan ukuran dan ketegangannya. Lalu ubun-ubun depan fontanel anterior lebih besar daripada ubun-ubunnya, maka dapat menandakan prematuritas atau hidrosefalus. Maka dapat menyebabkan mikrosionik atau ukuran kepala yang lebih kecil. Lalu periksa juga adanya trauma kelahiran seperti kaposiasiadenius atau benjolan kepada kepala yang isinya air, dan juga cephalhematoma, benjolan pada kepala yang berisi. Lalu yang kedua yaitu adalah pemeriksaan yang di wajah. Perhatikan wajah bayi simetris atau tidak. Lalu perhatikan pula kelainan wajah yang khas seperti Down syndrome dan Pierre atau. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan mata. Pertama, periksa juga jumlah dan letak posisi mata dan goyangkan kepala bayi secara perlahan untuk membuat bayi membuka matanya. Lalu periksa adanya stasisme atau gangguan koordinasi mata, dan itu tandanya mata bayi tidak bisa melihat pada tempat yang sama. Periksa pula adanya glukoma kolinital yang mulanya terletak seperti pembesaran, namun lama-kelamaan akan terlihat kekeruhan pada kornea. Katara kornea nital yaitu yang ditanjai putih pada pupil, dan periksa ada tidaknya sekre pada mata yang disebabkan oleh kuman. Lanjut, pemeriksaan yang keempat yaitu adalah pemeriksaan kepada hidung. Perhatikan dan pastikan bayi bernafas lewat hidung dan juga lewat mulut. Bila bayi nafas lewat mulut, dicurigai adanya akresial koana atau tertutupnya kafum pada saluran pernafasan bayi, dan retak kepada tulang bayi, dan periksa juga cuping hidung dengan tanda cuping hidung yang ngembang dan bayi bernafas dengan lancar. Hal ini menandakan terdapatnya gangguan pernafasan pada bayi. Pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan pada mulut. Pastikan bibir atas dan bibir bawah bayi simetris, dan perhatikan juga adakah tanda mikrookna semacam kelainan rahang bawah pada bayi. Dan selanjutnya adanya juga bibir sumbing dan bercat putih pada gusi atau langit-langit mulut bayi yang biasanya disebut dengan epicenter. Dan yang terakhir, perhatikan ada benjolan atau tidak pada lapisan kulit mulut bayi. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu telinga. Periksa jumlah telinga pada bayi dan tulang-tulangnya pada telinga.
sudah cukup matang atau belum. Dan perhatikan pula daun telinga harus terbentuk sempurna dengan lengkungannya yang jelas pada bagian atas. Daun telinga dengan letak yang terendah itu namanya Down syndrome terbentuk. Dan yang selanjutnya pemeriksaan yaitu adalah pemeriksaan leher. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah perhatikan pergerakan leher pada bayi, apakah bayi terdapat keterbatasan atau tidak. Jika terdapat keterbatasan, maka kemungkinan terdapat kelainan pada bayi dan tulangnya tidak sempurna. Dan lakukan juga perabaan pada leher, pastikan tidak ada pembengkakan, dan raba juga seluruh bagian leher bayi atau lavikula untuk memastikan keutuhannya leher, yang terutama pada leher pada bayi lahir yang presentasi bokong dan distosia bahu. Nah, selanjutnya pemeriksaan bagian dada pada bayi. Pada bagian dada ini mencakup pernafasan dan juga nadi pada bayi. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kesimetrisan dan gerakan dada. Jika tidak simetris, maka curiganya adanya pneumotora atau hernias pharma. Normalnya bayi bernafas antara 40 hingga 60 kali per menit. Dan pada saat melakukan pemeriksaan pernafasan pada bayi, lakukan dalam 1 kali menit full pada bayi karena terdapat cardio breathing. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah membentuk menjadi bentuk yang baik, lalu berkisaran 120 hingga 130 kali per menit. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan bagian perut. Pada inspeksi ini atau pemeriksaan dengan cara melihat, yaitu perhatikan perut bayi tampak bulat dan gerakannya simetris atau sama dengan dada pada saat bayi bernafas. Dan perhatikan pula ada atau tidaknya kelainan pada tali pusat bayi. Jika perut sangat cekung, curigai adanya hermadiafragma, atau sebaliknya jika perut bayi sangat cembung atau buncit, dicurigai adanya tumor pada perut bayi. Selanjutnya auskultasi atau pemeriksaan cara melihat menggunakan stetoskop dan dengarkan adanya busing atau busing usus, atau normalnya busing usus tidak terlalu sering terdengar. Dan pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah ekstremitas atas maupun bawah. Pertama, periksa panjang dan kesimetrisannya. Keduanya harus sama panjang, harus simetris. Dan hal yang harus diperhatikan yang kedua yaitu kebebasan gerakannya. Lalu periksa kelainan pada jari polydactylis tirus atau sidak jari. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan tulang belakang. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melengkungkan bayi, lalu periksa ketidaknormalan seperti spina bifida dengan tanda terdapat celahnya di antaranya tulang belakang. Dan lalu yang kedua, periksa juga apakah ada pembengkakan dan juga bercak kecil dan berambut yang dapat menandakan terdapatnya kelainan di antara kedua spinalis atau spinal cerebrata. Lanjut, pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan genitalia. Pada bayi laki-laki harus diperhatikan lubang uretranya atau lubang pipisnya harus ada di ujung. Jika tidak berada di ujung, maka menandakan hyposmedia. Lalu pastikan juga skrotum testis sudah turun atau belum, dan jumlahnya ada 2 atau tidak. Dan pada bayi yang sudah cukup bulan, bayi yang labianya sudah tertutupi dengan labia minoranya untuk bayi perempuan.
Sedangkan lubang uretranya dan vaginanya, dan juga terkadang juga dapat ada kasus di mana dari vagina bayi perempuan keluar sekre atau darah yang disebabkan oleh hormon dari ibu. Dan dilanjutkan pemeriksaan rektum dari anus. Periksa apakah ada kelainan akresia ani atau anus yang tidak terbentuk atau darah yang disebabkan oleh hormon dari ibu. Dilanjutkan dengan pemeriksaan rektum atau anus, pemeriksaan apakah ada kelainan, ada akretisia atau ani atau anus yang tidak terbentuk dengan sempurna. Dan pemeriksaan yang ke-14 yaitu adalah pemeriksaan kulit pada bayi. Yang perlu dikaji, yang perlu diperhatikan adalah kondisi pada kulit bayi yang biasanya masih terdapat Ehrlichia coli atau lapisan lemak yang membantu bayi tetap hangat. Biasanya pada bayi cukup bulan nunggu atau rambut tipis-tipis sudah tidak terlalu banyak walaupun masih ada. Dan periksa pula ada tidaknya bercak lumo atau tanda lahir. Lalu, baiklah itu pemeriksaan fisik pada bayi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.